Ya, Atau selamat siang ya. Ya, selamat siang, Prof. Siang, Prof. Ya, yang belum presentasi ada? Siap. Sis, siapa yang belum? Masih ada, Prof. Sebentar, ini kemarin kelompoknya Yuk, selesaikan hari ini kalau bisa. ya. Oh ya, ini yang belum kelompoknya Pak Afid ya. Terus Bu Heti, Mas Toton. Mungkin Bu Heti yang kelompoknya sudah siap, Bu. Mbak Fitrinya sepertinya belum join, Mas. Oh, Pak Afid ini juga belum. Mas Toton sama Mas Asrof ya. Mas Asrof juga mungkin bisa diawali dulu mungkin, Bu, kalau misalkan file presentasinya ada. Saya coba mulai dulu aja Mas Haji. Ya, mungkin Pak Afid, silakan Pak. Mungkin semoga nanti Mas Nurki bisa bergabung di tengah jalan. Iya, baik. Izin share screen. Mohon izin, apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya dan Mas Nurki mau coba menjelaskan terkait tujuan pendidikan vokasional yang kami ambil dari buku yang dibolehkan oleh Prof. Putu. Yang pertama, terkait tujuan umum pendidikan vokasional, kami mengambil dari buku TIVET di halaman ke-9 menyebutkan bahwa terdapat dua tujuan utama dari pendidikan vokasional yang ditulis oleh UNESCO UNEVOC pada tahun 2006, yaitu yang pertama, menyiapkan keterampilan bagi generasi muda sebelum memasuki pasar dunia kerja. Dan kedua, melanjutkan pelatihan kejuruan bagi generasi yang sudah bekerja melalui berbagai bentuk, salah satunya adalah reskilling dan upskilling. Terus selanjutnya terkait dimensi pembelajaran TIVET, menurut buku di halaman 7 ada dua. Yang pertama adalah acquisition dan yang pertama adalah acquisition dan yang kedua adalah application. Acquisition terkait dengan proses pembelajaran sebagai tahap untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan proses pembelajaran atau application itu adalah proses pembelajaran sebagai tahap rekontekstualisasi sosial budaya dan pengetahuan atau penyamaan konteks. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua terkait tugas dari Prof. Putu terkait realisasi tujuan pendidikan vokasional, kami menangkapnya sebagai cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan vokasional itu.
Kami menerjemahkan sebagai cara efektif untuk merealisasikan tujuan pendidikan vokasional, yaitu dengan mengkombinasikan 4 aspek dalam memandang pendidikan vokasional itu sendiri. Itu kami ambil dari buku tersebut halaman 8. Ada 4. Yang pertama adalah situasi pembelajaran kejuruan, yang kedua social network, yang ketiga manajemen proses, dan yang keempat penerapan pedagogi. Untuk tujuan yang pertama, untuk cara yang pertama yaitu dengan The Situation of Vocational Learning, itu menurut Lev dan Wenger tahun 1991, diidentifikasikan sebagai tahapan proses pembelajaran yang ditanamkan dalam praktik sosial dalam rangka menjadi bagian dari dunia. Strateginya yaitu pendidik harus mampu mempertimbangkan aspek, tempat, waktu, dan konteks dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk dari peserta didik sendiri harus mampu saling memahami demi kebaikan masing-masing pihak. Itu kami ambil dari TVET halaman di chapter 2. Kami simpulkan dari sana. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu terkait network, itu untuk power of social network in vocational learning. Itu tadi dari jalinan kerjasama antara organisasi kependidikan, diklat kejuruan dengan studi atau dunia industri. Ditujukan untuk menunjang proses pengembangan kompetensi kerja peserta didik guna menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sehingga nantinya kesenjangan kompetensi yang tidak dapat dipenuhi selama proses pendidikan dan pelatihan dapat diminimalisir. Salah satu bentuk kerjasama antara dua organisasi tersebut adalah prakerin, pengembangan kurikulum, pusat kerja, dan lain-lain. Yang ketiga terkait manajemen proses, itu apa itu manajemen proses, yaitu adalah proses penetapan tujuan, perencanaan, dan atau pengendalian, pengorganisasian, dan memimpin pelaksanaan setiap jenis kegiatan. Di dalam vocational itu ada 3, yaitu kemitraan, membangun link and match, dan peningkatan sarana prasarana. Kemudian untuk strategi yang keempat terkait pedagogi, implication for pedagogy and vocational learning. Pedagogi itu sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran, mencakup pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan karakter peserta didik. Untuk ciri pedagogi yang efektif itu ada 6, yaitu membantu peserta didik, melibatkan nilai, membutuhkan asesmen, mengedepankan proses baik secara individu dan sosial, dan yang terakhir 6 adalah memperoleh dukungan semua pihak yang terkait dengan pembelajaran. How to practice-nya itu kita ambil dari TVET di chapter 11. Kami menyimpulkan bahwa dalam praktiknya pedagogi skill itu untuk mengajarkan core skill itu dimulai dengan praktik kontekstual dan menggunakan pengalaman yang pernah dimiliki oleh guru, sehingga secara kolektif dapat membantu siswa untuk membuat koneksi dalam belajar. Mungkin itu sangat singkat dari kelompok kami terkait tugas yang diberikan oleh Prof. Putu. Dari teman-teman bila ada tanggapan, pertanyaan, sebisa mungkin akan saya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Ya, saya mau bertanya Pak Abid. Iya Pak Risman, silahkan. Ya, sebelumnya minta maaf, saya out-cam karena lagi perbaikan BTS di sini. Siap. Nah, itu tadi ada kita bicara tentang strategi pembelajaran vokasional. Ya, itu terus jika kita kaitkan dengan di Indonesia sekarang, itu kayaknya di pembelajarannya itu mau diarahkan ke sistem blok. Artinya hampir mengikuti yang ada di Jerman gitu. Maksudnya sistem blok di sini itu misalnya 1 bulan di sekolah pembelajarannya, 1 bulan di industri gitu. Nah, apakah ini kalau menurut
kita lihat sama-sama dan kita pelajari sama-sama berdasarkan apa buku tadi gitu. Apakah ini efektif ataupun nyambung dengan apa yang seharusnya dilaksanakan di vokasional itu. Terima kasih Pak, itu saja. Pertanyaan yang sangat aplikatif. Eh, Nah apa-apa Pak, sharing aja. Kalau Iya, menurut iya. pribadi ya, yang jelas kan kalau negara Jerman kan sudah kita anggap sebagai suatu negara yang pelopor pendidikan vokasinya yang sudah maju lah istilahnya sebagai apa rujukan. Nah kalau misalnya dari negara Jerman pun melalui sistem tersebut sudah berhasil, menurut saya ya mungkin di Indonesia juga berhasil, cuma kita harus melihat lagi terkait faktor budaya. Tapi intinya ya, yang bisa diambil dari Jerman terkait sistem blok itu kan pokok-pokoknya saja. Kalau saya ya bisa berhasil teman di Indonesia karena di negara sana pun berhasil. Tapi harus mempertimbangkan faktor budaya dan apa ya? Dan ya lingkungan Indonesia sendiri lah. Seperti itu. Mungkin gimana Pak Risman? Iya, kalau menurut saya sendiri kalau vokasional harusnya memang begitu, maksudnya lebih sedikit di sekolah gitu, terus mereka cari pengalaman di dunia industri sesuai dengan background studinya gitu. Biar apa nyambung dengan keadaan sekarang gitu. Ya, soalnya kalau misalnya vokasional tapi banyak di kelas nanti sama yang Iya, pendidikan akademik biasa. iya, Ya, artinya mereka iya, tetap belajar tapi berada di luar sekolah begitu, iya. pengembangan kurikulumnya. Sama kayak yang eh, sepengetahuan saya juga kan selama di SMK 3 tahun itu kan paling praktek kerjanya cuma berapa bulan. Jadi antara Ya, antara itu nggak seimbang. Padahal kalau kalau di vocational kan menurut saya kan lebih alangkah baiknya juga banyak prakteknya langsung di dunia industri. Cuma karena dari pemerintah kita sendiri memprogramkan seperti itu nanti kita serba salah itu. iya, Menurut saya seperti itu. iya. Kayaknya ini mau dimulai kalau menurut saya kan, karena kami pun sudah diarahkan membuat apa schedule pembelajaran itu model sistem blok sekarang. Hmm. Maksudnya di apa roster gitu kan. Harus dibuat misalnya apakah 1 bulan di sekolah, kemudian 1 bulan lagi di dunia industri. Itu di luar konteks apa yang wajib. Kalau yang wajib kan ada juga namanya prakerin gitu kan. Praktek Oh. kerja industri itu selama 6 bulan gitu kan. Hmm. Jadi di luar itu harus dipacu lagi kalau vokasi ini mau berhasil dengan keadaan yang ada sekarang itu. Ini kita sharing ya Pak Fit Ya, ya. ya, saya sebenarnya terkait Iya. itu kan kayaknya malah lebih paham Bapak yang karena praktisi langsung di sekolah. Cuma Iya, untuk pendapat pribadi saya seperti itu. Jadi apa? Ya sebaiknya seimbang antara antara malah lebih banyak praktiknya antara di sekolah maupun di dunia industri. Tapi ditekankan juga bahwa untuk teorinya itu harus 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 kuat sehingga ketika siswa itu sudah di dunia kerja tidak merasa kebingungan itu. iya. Terima kasih Pak Fit Yang modal atas yang buat sharingnya. siap. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin yang lain atau Mbak Risman mau tanya lagi? Mas Ayus mau tanya? Atau mungkin dari Prof. Putu?
Mohon maaf, kami sudah coba menghubungi Mas Nurgianto, ini belum dijawab. Mungkin beliaunya baru ada acara. Ya, begini. Pendidikan kejuruan ya di SMK, kemudian vokasional di Politeknik, termasuk juga D1 yang memang dirancang, disiapkan lulusannya untuk bekerja. Pertanyaan pokoknya, bagaimana memastikan lulusannya bisa bekerja, terserap di dunia kerja, gitu, ya, dan memiliki kompetensi sesuai dengan job-job ya atau tugas kerja yang ada di dunia kerja, gitu. Bagaimana memastikan itu? Ya. Nah, untuk memastikan itu harus ada perencanaan gitu ya. Harus ada rencana program yang kita sebut kurikulum ya. Yang kita sebut kurikulum, dan itu didesain betul gitu. Memperhatikan seluruh daya dukung ya. Memperhatikan seluruh daya dukung. Coba nanti ini teman-teman yang sudah dinas di sekolah ya. Coba silabusnya. Kalau ada kompetensi dasar KD 3 dan KD 4 yang ada di Mapel itu, coba mulai dirumuskan. Kompetensi dasar itu indikatornya apa? Ya, indikatornya yang benar, baik, dan lengkap seperti apa? Kemudian materi ajar untuk mewujudkan indikator itu apa? Ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya di mana? Kalau itu teori di sekolah, ya di kelas, ya, atau di tempat lain di luar sekolah. Ya. Kemudian KD 4 kaitannya dengan praktek. Prakteknya di mana? Di lab, di bengkel, di sekolah, di teaching factory, atau di luar sekolah. Ya. Coba buat rumusan itu untuk semua Mapel, untuk semua silabusnya Mapel. Nah, kemudian setelah ada list ya dari tabel itu, kita punya list kompetensi-kompetensi dasar yang diselenggarakan di luar sekolah apa saja, KD-nya. Nah, indikatornya apa yang diharapkan diselenggarakan di luar sekolah. Mana yang akan diselenggarakan melalui PI atau Prakrin atau PKL. Mana yang akan diselenggarakan secara berkelompok melalui guru penyelenggara penanggung jawab Mapel. Di mana diselenggarakan? Buat itu yang konkret ya, dengan memperhatikan seluruh daya dukung. Jadi jangan sampai kita merencanakan untuk diselenggarakan di luar sekolah, tempatnya nggak ada, ya, tempatnya atau industrinya nggak ada misalnya, ya nggak bisa, nggak akan terselenggara. Ya. Nah, kemudian penyelenggaraannya, apakah blok sistem atau semi blok atau jam Mapel per minggu gitu. Memang masing-masing memiliki kelebihan. Kalau blok itu ada kontinuitas ya belajar. Ketuntasan belajarnya lebih terukur kalau blok. Ya, jadi blok waktu ini sampai selesai satu KD. Ya. Nah, kemudian tempat belajar di dunia kerja itu lebih autentik daripada di sekolah. Ya. Sehingga kalau ada perencanaan kurikulum, pembelajarannya semakin banyak di luar sekolah, dan itu betul-betul bisa direalisasikan, itu sekolah itu lebih baik kualitasnya daripada
Sekolah yang menyelenggarakan pembelajarannya di sekolah. Kenapa? Karena dunia kerja ya itu sudah dunia nyatanya. Kalau sekolah masih replikasinya, bahkan jauh ya. Di sekolah belajar, salah dimaafkan, terlambat dimaafkan. Di dunia kerja tidak bisa begitu. Di sekolah membuat tugas terlambat tidak apa-apa. Di dunia kerja sering-sering terlambat. Menyelesaikan job itu besar masalahnya. Ya, itulah yang disebut dengan authentic learning, ya. Belajar di tempat yang nyata. Teorinya jelas. Belajar di tempat nyata pada saat yang nyata, pada tempat yang nyata, pada situasi kerja yang nyata, itu jauh lebih bagus daripada hanya belajar di ruang-ruang tiruan gitu. Ya, di ruang-ruang artifisial ya. Apakah ruang-ruang tiruan artifisial tidak ada manfaatnya? Ada. Sebagai supporting gitu. Sebagai pendukung untuk bisa merealisasikan kompetensi lulusan. Sekali lagi bagaimana tadi ada akuisisi ya. Bagaimana terjadi proses akuisisi yang bisa memastikan bahwa anak belajar dan mempelajari kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Ya, setelah akuisisi tadi ada aplikasi kan? Bagaimana betul-betul bisa diaplikasikan di dunia kerjanya. Dan dunia kerjanya ada gitu ya. Nyata ada. Atau dia menciptakan pekerjaan menjadi entrepreneur gitu. Boleh aja. Boleh aja. Nah, yang saya ingin garis bawahi, bagaimana terprogram, terencana di dalam sebuah kurikulum. Ya. Tadi siapa? Risman. Itu anunya. Ya, dan itu terencana, terancang sebagai program yang utuh di sekolah ya. Jadi sudah mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua elemen guru dan pendukungnya. Ya. PKL SMK sudah ada ketentuannya. SMK 3 tahun, PKL-nya wajib 6 bulan. SMK 4 tahun, PKL-nya wajib 10 bulan sampai setahun ya. Tidak ada ketentuannya. Gitu. Ya. Makasih Bapak. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau misalnya tidak, saya kembalikan ke Mas Ais. Ini Mas Nur juga belum masuk ya Pak Afid ya? Barusan saya hubungi, ternyata beliaunya ada rapat, Rakor tidak bisa join hari ini. Oh Gitu. ya. Okay. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk mempersingkat waktu ya, ini lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompoknya Mas Bu Heti dulu, Bu Heti dan Mbak Fitri. Sampun siap Bu Heti dan Mbak Fitri? Oke, insya Allah. Terima kasih kelompok kami. Kami share screen, Mbak Fitri, minta tolong di share screen, bisa? Ya, bisa sebentar. Sudah terlihat ya? Sampun, sudah. Oke. Mungkin bisa di slideshow aja, Mbak. Oke, terima kasih atas waktunya kepada kami. Kami
beranggotakan saya sendiri, Hetty Perwaningrum, dan juga teman saya, Mbak Fitri Ramadhani, akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari kajian kami. Monggo di slide, Mbak. Oke, sebelum ke selanjutnya, maka kami akan menjelaskan apa itu tentang TVET. Perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan tenaga kerja, ekspektasi sosial, dan banyak faktor lainnya mendorong kebutuhan untuk mereformasi dan memperluas TVET. Pentingnya pembelajaran kejuruan yang inovatif dalam sistemik maupun non-sistemik, pengakuan akan peran jaringan sosial dan peningkatan kepercayaan diri bersama dengan perolehan dan pengelolaan pengetahuan yang efektif yang didukung oleh desain kurikulum dan pedagogik yang tepat. Slide, Mbak. Pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan sebagai serangkaian pengalaman belajar yang relevan dengan dunia kerja yang terjadi dalam berbagai konteks pembelajaran formal, non-formal, atau informal, dan yang berlangsung di lembaga pendidikan atau di tempat kerja. Ini mencakup pengembangan keterampilan awal yang dilakukan oleh kaum muda sebelum memasuki bangsa tenaga kerja dan pelatihan kejuruan berkelanjutan yang dilakukan oleh orang dewasa saat bekerja atau selama periode ketika mereka tidak aktif secara ekonomi melalui berbagai bentuk reskilling dan upskilling. Sekarang ke apa tujuan pembelajaran vokasional? Yang pertama adalah untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan permasalahan yang diperoleh melalui perjuangan di zona masalah interaktif, memberikan wawasan tentang cara kita memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, interaksi antara pendidik dan peserta didik, yaitu membangun peserta didik sebagai anggota jaringan yang menghasilkan modal sosial. Dalam sistem pendidikan, kendala kurikulum yang ditentukan, penilaian waktu dan sumber data menghambat kapasitas guru untuk memanfaatkan sepenuhnya modal sosial yang dibawa peserta didik ke dalam pengalaman belajar. Slide, monggo Mbak Fitri diteruskan slide selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, tujuannya adalah yaitu kompetensi sebagai proses kolektif. Teori triade sebagai berikut. Yang pertama, memahami peristiwa secara kolektif di tempat kerja. Yang kedua, mengembangkan dan mengakses basis pengetahuan kolektif. Yang ketiga, pertahankan rasa saling ketergantungan. Jadi teori triade kompetensi kolektif ini diharapkan bisa memperkuat cara pendidikan dan pelatihan kejuruan menangani masalah, memastikan bahwa karyawan kompeten untuk menghadapi bahaya dari situasi kerja yang kompleks dan dinamis. Kemudian ada masa depan TVET, yang dimana yang pertama perlu menanggapi tantangan yang diambil dari kurangnya kesetaraan di beberapa rantai pasokan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan kritis yang menghindari kendala-kendala dalam pembuatan batas gender. Yang kedua, TVET juga harus membekali pekerja masa depan dengan atribut pribadi, ketahanan, dan kekritisan untuk mempertahankan kepentingan mereka dalam iklim depolitisasi di bidang ekonomi baru yang berbiaya rendah, namun berketerampilan tinggi di mana perkembangan pekerjaan rumah terkait pengembangan pekerjaan rumah terkait dengan global. Yang ketiga, TVET masa depan perlu menanggapi tantangan yang diambil dari kurangnya kesetaraan di beberapa rantai pasokan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan kritis yang menghindari kendala-kendala dalam pembatasan batas gender. Oke, ini sama seperti tadi, maaf. Oke, mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, itu dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya. Mungkin dari saya, Mbak. Oke, monggo Pak Iskandar. Slide yang ketiga tadi, coba. Selanjutnya. Yang terus. Nah, ini nih. Sebentar.
Nah ini sudah cukup Pak. Nah itu memahami peristiwa secara kolektif di tempat kerja, mungkin ada penjelasan lebih detail Mbak. Contohnya bagaimana nih peristiwa secara kolektif di tempat kerja? Saya izin menanggapi nggih. Jadi sekolah vokasi kan diminta untuk kita belajar sesuai dengan seperti tempat kerja. Ada juga pembelajaran yang langsung di dunia kerja itu seperti makan dan seterusnya. Nah, setelah itu anak-anak akan setelah melihat dunia kerja itu kan magang. Kalau magang kan kita melihat situasi langsung di dunia kerja. Itu bagaimana. Terus dari situ kita akan melihat, anak-anak akan melihat bagaimana masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang dihadapi untuk mereka atau dihadapi oleh mereka. Dan setelah kembali ke sekolah, anak-anak kan kemudian belajar dan bertanya sama guru dan yang lebih tahu di situ. Itu menurut saya. Mbak Fitri, ada tambahan kah? Ya, seperti itu juga. Mungkin ada teman lain yang lebih memahami. Ya, izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Pak. Monggo Pak Risman, ya ahli vokasi kalau ini. Enggak lah, lagi belajar juga. Kalau menurut saya, kalau yang memahami peristiwa secara kolektif itu di tempat kerja itu selain berbicara skill ataupun tentang yang kaitannya dengan keilmuan, juga di situ anak-anak bisa memahami yang bersifat literasi karakter gitu. Misalnya kayak kedisiplinan, kemudian kejujuran gitu, kerjasama. Jadi selain daripada konteks kita berbicara keilmuan, juga di situ anak-anak bisa mempelajari yang bersifatnya karakter seperti yang saya sampaikan tadi. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya dia ahli dalam suatu kapasitas bidang, sementara performan pribadinya itu tidak mendukung sebagai pekerja yang bertanggung jawab, responsif dan sebagainya, saya rasa ini tidak bisa jalan juga. Jadi menurut saya itu ada dua elemen yang sangat penting sebagai seorang bekerja di sini. Dan juga peserta didik itu bisa memahami sampai ke K3LH dalam dia bekerja, bagaimana dia mengantisipasi hal-hal yang terjadi di luar daripada keinginan dari pekerja itu sendiri, kecelakaan-kecelakaan. Jadi itu saja menurut saya tambahan dari saya. Bukan peristiwa langsung ya, mungkin salah satunya apa tadi K3 ya, mungkin misalnya ada kecelakaan atau mungkin misalnya menemukan masalah-masalah baru, misalnya penanganan alat. Nah itu dihubungkan sebagai prosesnya itu mungkin yang perlu kita kupas lebih lanjut begitu. Oke, terima kasih Mbak Sabar tadi. Monggo dilanjut, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Risman atas bantuan jawabannya dan Pak Iskandar. Teman-teman yang lain, ada tidak? Atau kalau tidak, saya kembalikan ke Mas Aziz. Monggo silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau mungkin juga tambahan juga boleh.
Ya, tadi yang kaitannya dengan peristiwa kolektif, ya, itu penting, yang penting sekali sebenarnya kata kunci itu. Dan praktek di lapangan, di dunia kerja itu agak sulit, tapi penting, sangat penting. Bagaimana anak mulai belajar lebih luas ya di tempat prakrirnya. Apa di situ? Ada peristiwa kolektif kaitannya dengan organisasi, ya. Kemudian manajemen, kemudian pemecahan masalah, misalnya masalah pekerjaan, kemudian sistem kerja di sebuah industri. Itu kan hal-hal yang faktual ya. Tapi untuk masuk ke ranah seperti itu kadang siswa SMK itu masih jauh ya. Jika tanpa bimbingan pendamping atau guru pendamping di tempat kerjanya. Nah, biasanya kalau kunjungan industri biasanya kan diterima oleh tim manajemen lah. Ya, perusahaan itu ya lingkup pekerjaannya apa, visi misinya apa ya, kemudian organisasinya seperti apa, produk atau layanannya seperti apa. Bagaimana kemudian sistem kerjanya berjalan ya, bagaimana menggunakan fasilitas perangkat proses produksi katakan. Itu yang dimaksudkan dengan peristiwa kolektif ya. Jadi peristiwa yang sudah menyangkut elemen-elemen yang bekerja di dalam perusahaan. Nah, kalau saya membimbing mahasiswa PI, saya tekankan itu. Ya, pertama dia tahu di situ, kalau mahasiswa lah ya, organisasi kerjanya berapa, kemudian pekerjaannya berapa, dan kemudian pendidikan pekerjanya seperti apa, tugas-tugas kerjanya, job deskripsi pekerjaannya seperti apa. Jadi dengan demikian dia tahu saya sekarang belajar sebagai mahasiswa, saya sekarang belajar sebagai siswa SMK. Ya, dengan formasi pekerjaan dan formulasi tugas kerja yang seperti itu, di mana sih saya memungkinkan untuk bisa bekerja di bagian apa gitu. Ya, di bidang apa gitu. Nah, ini perlu sekali dipahami. Ya. Itu yang sebenarnya yang dimaksudkan peristiwa yang bersifat kolektif ya. Jadi ada kolektif, ada kolegialnya juga harusnya di situ. Ya. Jadi orang-orang yang terlibat. Nah, itu yang disebut dengan memahami lingkungan kerja ya. Kadang orang yang sudah bekerja sekian lama aja kadang-kadang juga tidak begitu paham lingkungan kerjanya dengan baik ya. Karena di tempat kerja tidak semua kadang-kadang clear ya. Tidak semua betul-betul dijelaskan dengan baik. Tapi mestinya perusahaan-perusahaan yang profesional pasti jelas dan tegas itu. Ya, job deskripsinya jelas ya, kemudian ukuran keberhasilannya jelas. Kalau membaca bukunya Blanchard ya, Leading at High Level gitu judulnya. Di situ bahkan kalau ada karyawannya minta gaji, tambahan gaji, disuruh ngitung sendiri. Kamu minta tambahan gaji berapa gitu. Hitung sendiri. Nah, disuruh ngitung dan disuruh menemukan kontribusi dirinya terhadap perusahaan berapa gitu. Kalau ingin naik gajinya, ya nanti dihitung dari kontribusinya gitu. Sehingga setiap orang bisa menentukan gajinya sendiri-sendiri berdasarkan kontribusinya. Wah, kalau bisa sampai seperti itu luar biasa itu. Jadi gaji mereka tidak ditentukan oleh manajer, ditentukan oleh kinerjanya ya dan sumbangannya gitu. Itu sudah manajemen high level itu. Ya. Sudah luar biasa kalau seperti itu. Nah, saya kembali kepada pembelajaran ya. Karena temanya ini pembelajaran. Arahnya apa? Learning experience ya. Learning experience as learning gitu. Jadi
tidak ada orang bisa memiliki keterampilan ya dan pengetahuan kerja tanpa experience gitu. Tanpa experience. Nah, experience-nya ini macam-macam. Ada yang experience virtual ya. Kemudian ada yang experience kontekstual gitu. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan? Tolong dicatat ini karena Anda semua saya harapkan memahami betul bagaimana experience yang virtual dan aktual kontekstual itu dikombin ya, di-blended itu. Ya, seperti apa formulasinya. Sehingga mendapatkan learning proses yang efektif ya. Tolong. Sehingga mendapatkan learning proses yang efektif. Coba pikirkan baik-baik. Ya. Apa learning proses yang efektif? Learning proses yang menghasilkan kompetensi lulusan ya, yang high qualified ya, yang dengan kualifikasi yang sangat tinggi, kemudian dipercaya oleh user gitu. Ya. Dan di situ holistik. Jadi tahu apa dia menguasai sekali apa-apa yang harus dikerjakan. Dia sangat terampil bagaimana mengerjakan ya. Dan dia sangat kuat sikapnya mengapa itu harus dikerjakan itu. Jadi memiliki kompetensi yang sangat tinggi untuk ketiga aspek itu, pengetahuan, keterampilan dan sikap gitu. Nah ini, jadi tidak ada orang bisa hebat tanpa pengalaman ya. Sekali lagi pengalamannya bisa melalui virtual, bisa melalui autentik proses ya. Nah ini karena kalian di PTEI saya minta mulai memikirkan itu. Bagaimana mengembangkan blended di antara virtual dan autentik proses atau di antara daring dan luring ya. Dan kemudian bagaimana menerapkan sistem-sistem simulasi yang ada sekarang mengkombinasikan dengan yang nyata. Ya. Jadi jangan sampai hanya hanya virtual saja. Jadi orang mengenal sesuatu secara virtual, dia paham, tapi belum tentu mengerti gitu. Tahu ya? Jadi dia paham tapi belum tentu mengerti. Kita butuh paham dan mengerti dan paham. Ya, apa saja terhadap apa saja, terhadap material apa saja. Kan orang mungkin mudah paham telur itu ya. Oh, telur itu ada cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya gitu ya. Tapi kalau belum pernah megang telur, jangan-jangan nanti megang telur baru dipegang pecah gitu deh. Karena belum pernah merasakan, belum pernah menyentuh ya. Nah, menyentuhkan tangan terhadap material itu akan menjadi bagian. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti dari virtual ditransformasikan ke robot gitu ya? Ya kalau robotnya sudah ready di program, mungkin orang tidak perlu bersentuhan. Ya. Tapi sebelum robot itu dipasang kan mestinya ada riset ya. Kepekaannya dia memegang, apalagi robot megang telur gimana yang tekanan memegangnya jangan sampai pecah misalnya. Ya. Kemudian dengan material yang lain juga demikian ya. Nah ini saya tantang saudara itu untuk memikirkan hal-hal seperti itu sebagai mahasiswa S2 PTEI gitu. Agar nanti punya inovasi-inovasi baru ya di dalam mengkreasi pembelajaran digital ya. Jadi pembelajaran digital. Nah ini. Nah, kalau itu sudah ada pemikiran-pemikiran dari saudara dan betul-betul didasarkan antara atas konsep dan teori yang kuat gitu ya, dan bisa digunakan untuk pengembangan skill dan tadi ada reskilling ya, bisa untuk reskilling pekerja yang ada di perusahaan, kemudian pengembangan skill mahasiswa yang akan mendapatkan pekerjaan. Nanti di situ banyak sekali ruang-ruang yang bisa digarap ya.
menjadi pelatihan ya, menjadi bisa untuk bisnis yang jelas ya, bisa dikembangkan nanti untuk bisnis dan menjadi entah saudara akan memilih sebagai tentor atau instruktur atau membuat perusahaan pelatihan gitu ya, nanti kumpul bertiga berempat gitu, buat perusahaan untuk training center gitu yang bisa melatih pekerja-pekerja industri gitu. Mungkin itu akan lebih memberi uang lebih banyak daripada melatih siswa gitu, atau memberikan pelatihan ke sekolah-sekolah ya, yang notabene pasti juga uangnya lebih sedikit dibandingkan akan melatih orang-orang praktisi-praktisi atau pekerja-pekerja dari perusahaan, apalagi perusahaan besar ya. Anda bisa pasang tarif yang tinggi. Nah, saya melihat challenge-nya sangat luas di situ sebagai mahasiswa vocasional ya, sangat luas itu. Monggo nanti pikirkan itu untuk untuk cari makan, untuk karir ya, untuk bisnisnya ke depan ya. Monggo. Jadi saya mohon saudara jangan pikirannya sempit saja hanya membuat alat ini, membuat alat itu ya. Harus bisa berpikir yang lebih luas, yang lebih besar. Petakan industri yang ada di Indonesia apa? Ya, cari datanya. Kemudian perkembangan teknologi barunya apa? Ya. Kemudian identifikasi kebutuhan skillnya. Ya. Kemudian setelah itu panggil orang-orang atau ajak orang-orang berpengalaman untuk diskusi. Ya, rumuskan kurikulumnya, gunakan dakum ya. Sampai nanti menghasilkan training kit ya, kemudian program-program pelatihan, setelah itu dijual gitu ya, jual, pastikan tempat yang bonafit dan menggunakan metodologi pembelajaran yang modern gitu. Udah, itu akan memberi uang yang banyak ya. Anda nggak perlu susah gitu ya untuk cari pekerjaan atau harus meminta pekerjaan pada orang lain. Anda bisa ciptakan sendiri. Ya, silakan kalau ada yang komentar. Saya pancing ini karena saya lihat teman-teman tuh kadang-kadang bermainnya masih di sudut-sudut kecil ya, di mikro gitu. Saya ajak untuk lebih yang makro dan strategik ya, dan strategik. Silakan si Obi sekarang punya bisnis yang masih kaitannya dengan robot gitu, bisa nggak diperbesar untuk industri-industri itu? Iya. Ya. Nah kalau kapan ya, kalau memungkinkan misalnya Anda mau berkunjung ke Kuala Lumpur ya, ke GMI, Jerman Malaysia Institute ya. Wah, di sana labnya, lab industri 4.0-nya bagus ya. Kalau nanti ya gitu saya antar ya, saya carikan linknya ke sana. Kita punya komunikasi dengan GMI ya, Jerman Malaysian Institute. Di sana pusatnya semacam BLK ya, yang dibiayai oleh Jerman. Lantai 14 bangunannya bentuk O gitu, full dengan lab ya, robotnya, pneumatiknya ya, IRP-nya, kemudian sampai ke IMS-nya, kontrolnya, lab sensor dari yang sederhana sampai terapan-terapannya lengkap ya, lengkap sekali. Nah, nanti kalau ada kesempatan ke sana saya antar ya. Mungkin nanti dari sana Anda bisa berpikir lagi bagaimana menyusun training ya, training program misalnya. Anda harus masuk ke wilayah-wilayah itu ya. Jadi Anda harus bisa bekerja yang lebih besar ya, yang lebih luas ya, dari pekerjaan-pekerjaan kecil itu. Ya, moga kalau ada yang bertanya, Prof. Ya. Ini terkait tentang pelatihan juga, Prof. Jadi saat ini kan Indobot itu yang mungkin Prof
butuh kenal dulu kan kita nyiptakan produk robot. Cuman sekarang memang kami bergeraknya di pelatihan, Prof. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya lebih dari 24.000 member, Prof. Hampir 25.000 member sekarang. Nah, itu mereka ikut kelas online di tempat kami. Untuk kelasnya sekarang kan di Internet of Things. Nah, sekarang mau merambah ke data science yang memang itu kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang mereka ingin menganalisis seperti mungkin tren, terus kemudian marketingnya apakah sudah efektif atau belum, terus mereka yang di warehouse, yang di pergudangan itu mereka juga ingin melihat apakah efektif sih distribusi produk yang sudah sekarang mereka lakukan gitu. Nah, ini ada dua kendala sih, Prof, yang kami temukan. Yang pertama, kendalanya itu tentang SKKNI. Jadi di SKKNI itu kan di-create oleh orang-orang mungkin asosiasi ataupun suatu lembaga yang memang mereka punya wewenang untuk arah ke sana dan didiskusikan dengan Menteri Ketenagakerjaan. Namun di SKKNI yang sekarang kami temukan itu ada beberapa yang nggak update gitu, Prof. Jadi SKKNI-nya itu karena industri 4.0 itu bergeraknya sangat cepat, SKKN-nya itu sedikit ketinggalan. Sedangkan ketika perusahaan membutuhkan training, mereka selalu menanyakan ini kalau di SKKNI-nya masuk yang mana gitu. Terus kemudian kemarin dari Astra juga minta untuk kami latih, tapi mereka menanyakan tentang SNI-nya. Jadi produk yang kami gunakan untuk praktikum sudah SNI atau belum gitu. Akhirnya kami nyoba sekarang ngajukan ke ISO untuk manajemennya 9001. Cuman dari situ pun juga menurut saya akan selalu crash di masalah SKKNI karena pemikiran dari HR-nya ya, HR-nya, pengembangan SDM di sana itu selalu berpikirannya ini harus terstandarisasi karena kita berhubungan langsung dengan perusahaan yang besar gitu, Prof. Sedangkan dari materi yang kita hadirkan kita selalu mengikuti dari perkembangan zaman di industri 4.0. Nah, ini gap ini gimana, Prof? Cara menyelaraskan itu, Prof, supaya kita ada bahasa yang sama dengan mereka dan kita bisa menghadirkan teknologi baru istilahnya untuk perusahaan mereka. Itu, Prof. Ya, bagus, Obi. Persoalan besar Indonesia itu. Ya, kenapa? Karena departemen-departemen kita itu belum ada dalam jaringan kerja yang baik. SKKNI, katakan itu di bawah Naker ya, penyusunannya. Updating-nya itu harus every time kan? Ya, betul, Prof. Ya, harus setiap saat. Sementara sistem kerja kita di Indonesia apa? APBN kan? Ya. Perencanaan tahun depan sekarang baru didanakan kan gitu. Begitu dana sudah disusun, tidak boleh dirubah-rubah kan? Tidak fleksibel. No? Nah, kemudian begitu ada kebutuhan baru, tidak ada di dalam perencanaan anggaran, tidak bisa dikerjakan. Ya, ini problem yang ada di negara. Begitu dirubah, korupsi ya, tidak sesuai perencanaan. Itu satu ya. Akhirnya apa? Harus ada state board atau badan yang independen ya. Harus ada itu badan yang independen yang bekerja terus bersama industri ya, kemudian terus menetapkan industrial qualification framework secara dinamis gitu. Nah, sekali lagi saya lempar pada saudara semua, ada enggak sistem informasi yang bisa menggarap itu? Ya, ada enggak sistem informasi yang bisa menggarap itu, yang bekerja menyelesaikan itu? Sehingga setiap perubahan yang ada di industri ya, itu sudah memunculkan standar qualification kerjanya. Ya. Dan kemudian valid, ya satu valid. Yang kedua kan kadang-kadang butuh pengakuan kan. Nah, nanti pengakuannya baru bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian gitu. Sehingga nanti Kementerian Perindustriannya lebih sebagai stempel gitu ya. Atau menguatkan apa yang sudah ada, melengkapi yang sudah ada. Ya,
Karena sekarang apapun semuanya kan legal formalnya harus jelas kan untuk menyelenggarakan pelatihan. Nah, kemudian networking ke internasionalnya ya. Ya, karena yang namanya teknologi ya, komputer yang kita pakai di Jogja kan pasti sama dengan komputer yang dipakai di Malaysia, kira-kira begitulah ya, teknologi kan pasti memiliki standar yang sama. Mengapa, untuk apa ada IEEE gitu kan ya, kan untuk standarisasi toh semua gitu. Nah, pada saat kita sudah punya, tidak mustahil loh ya, program training itu bisa dijual internasional loh ya. Jadi saya ingin menegakkan begini, kalau orang-orang yang tidak mendalami pendidikan bisa membuat training, kenapa kalian tidak? Itu yang saya ingin tegaskan. Kenapa kalian yang belajar di pendidikan tidak? Ya, sementara itu digarap oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ya. Dan di situ ada uang besar ya, enggak Obi ya? Ada uang yang besar. Betul, Prof. Cobalah Anda berpikir ke sana ya. Ya. Berpikir ke sana, nggak usah menunggu, sekarang sering-sering Anda diskusi gitu. Ya, lakukan diskusi-diskusi, ini mumpung masih segar-segar loh ya. Masih ketemu, masih muda-muda gitu. Ya. Lakukan diskusi, segera mulai tata gitu program-programnya, buat program-program kreatif itu. Sudah, nanti setelah itu jalankan gitu ya. Ya. Saya yakin kalau Anda bisa bergerak di situ, sudahlah, gaji guru besar kalah loh. Ya. Dan Anda akan memberikan dampak yang luas. Nah, ini saya tegaskan, Anda itu PTEI ya. Karena saya masih khawatir pemahaman mahasiswa PTI tentang vocationalnya itu masih perlu terus saya kuatkan ya. PTI itu vocationalnya harus kuat ya, konsepnya harus kuat, paham itu. Jadi bagaimana saudara memahami PTI ini adalah cabang dari vocational education. Education for occupation gitu ya. Jadi harus mampu merumuskan ya pekerjaan yang ada, job yang ada, ya tas-tasnya apa, skill yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan, peralatan yang dipakai, kemudian menjadikan itu sebagai program yang kita sebut kurikulum, kemudian mengagendakan penyelenggaraannya, entah itu menjadi pendidikan atau pelatihan, dan menjual gitu program-program itu kepada stakeholder yang membutuhkan. Tadi Obi bilang membernya sudah sekian banyak, kan bisa dimanfaatkan member itu gitu. Apalagi ada member-member dari perusahaan ya. Misalnya apa? Gunakan member itu untuk membuat penelitian. Dia sebagai responden. Skill yang sekarang dibutuhkan apa ya? Kalau orang industri ya, kamu kerjanya apa, kan bisa digali itu. Ya, dari penggalian itu bisa merumuskan. Ya, kita punya ilmunya kan untuk membuat perumusan itu gitu. Ya. Monggo, saya sudah beri wawasan itu ya. Berarti untuk pelatihan itu kita hasilnya nggak harus mengacu ke SKKNI ya, Prof? Ya, kembali kalau SKKNI-nya out of date untuk apa? Iya, betul. Kan percuma. Ya, sama ini, Prof. Biasanya kan LSP itu kan juga mengeluarkan sertifikasi kan berdasarkan SKKNI yang ada juga. Nah, itu masih ada gap gitu juga sih, Prof. Jadi dari perusahaan itu juga pengennya tersertifikasi gitu, sedangkan sertifikasi yang ada itu masih sertifikasi yang skema-skema lama gitu, Prof. Ya, jadi sekalian digarap, Obi, pelatihannya digarap, LSP-nya digarap. Jadi pelatihan yang memang high dynamics gitu ya, yang terus mengikuti, itulah link and match yang benar gitu. Jadi link and match for future ya, jangan link and match for fast ya. Ini udah cocok loh. Untuk kapan? Kemarin. Untuk apa? Iya. Cocoknya untuk match-nya untuk kemarin, untuk apa?
kita butuh match-nya untuk besok gitu ya, bukan kemarin. Ya. Nah itu selalu harus ada riset ya, harus ada riset dan saya selalu katakan kalau kurikulum di SMK itu harus dirubah tiap hari. Gitu. Apanya? Kompetensinya ya, bukan strukturnya tapi isinya. Jadi kalau orang bilang perubahan kurikulum 5 tahun sekali, totalitas, nah itu udah bodoh banget. Ketinggalan. Nggak mungkin ada gunanya. Teknologinya berubah tiap minggu kok. Kita merubah kurikulum 5 tahun sekali kan nggak masuk akal sekarang. Ya. Jadi bukan merubah total ya, tapi merubah isi ya. Jadi silabusnya bisa dirubah setiap saat. Maka kalau berbasis sekolah, MGMP itu harus rajin ketemu gitu. Musyawarah guru mata pelajaran itu harus rajin-rajin berdialog, rajin-rajin mengevaluasi ya kompetensi-kompetensi yang diajarkan. Jadi jangan sampai kita sibuk melakukan hal-hal yang salah dengan cara yang benar gitu. Yaitu LSP menguji misalnya ngasih sertifikat untuk cocoknya untuk yang kemarin, itu kan orang sibuk melakukan hal yang salah dengan cara yang benar. Itu. Kurang kerjaan kan. Jadi yang ngerjakan kurang kerjaan, yang dikerjain juga apalagi. Gitu. Ya, gitu ya. Ya Prof, terima kasih Prof. Ya. Ya, aku ngasih ide-ide biar uangnya kalian yang ngurus gitu ya. Ya, kalian yang nyari gitu ya. Jadi ide-idenya itu. Monggo ada? Izin bertanya, Prof. Monggo. Ya, tadi Prof Putu menyampaikan bahwa mungkin dari tujuan dari pembelajaran vokasional adalah juga menciptakan lapangan kerja baru atau mungkin produk-produk baru ya, Prof, terkait dengan vokasi ini. Nah, ini kan sekarang kalau kita melihat realnya di kehidupan kita sehari-hari ini kan, misalnya kita pengen membuat penguat tegangan atau mungkin alat dari 5 volt menjadi 24 volt atau 12 volt dari 20 menjadi 24 volt dan sebagainya. Itu kita secara keilmuan mungkin sudah mempelajari, tahu ilmunya, konsepnya, terus kita mungkin juga bisa membuatnya, Prof. Gitu. Tapi kan secara real ternyata di kita itu mungkin kayak spare part elektronik itu masih generasi, kalau kita melihat generasi zaman dulu. Padahal kalau memakai alat tersebut, nah kita beli di online mungkin harga 20.000 itu kita sudah dapat alat tersebut ya. Karena mereka yang di luar negeri yang kita impor itu hampir sudah memakai ini komponen SMD yang komponennya yang kecil-kecil itu. Kita praktek seperti misalnya resistor gitu. Resistor kapasitor kita masih yang wujudnya itu resistor gelang-gelang yang gede-gede itu. Kapasitornya yang masih LPL gede. Padahal kita produk yang sudah beredar itu kayak laptop dan sebagainya sudah SMD. Nah, ini kan tantangan bagi kita kan, kita selama ini tuh masih berkutat pada keilmuannya. Keilmuannya kita mempelajari terus cara kerja penaik tegangan, cara kerja power supply. Nah, itu kita bisa buat. Bahan ada di toko elektronik, tapi ya itu, ternyata generasinya masih spare part-partnya itu generasi zaman dulu gitu, Prof. Itu sebenarnya secara teknik ada kelebihannya juga sih. Misalnya kita mau repair gitu, kita enak. Nek komponennya gede-gede itu, ya elko-nya itu kita ganti, oh ini tinggal ganti ininya, R-nya tinggal ganti resistornya. Nah, padahal yang sudah beredar di kita, laptop-laptop itu sudah part SMD yang kecil-kecil, sudah
gabungan beberapa IC dijadikan satu sehingga IC dan komponennya dijadikan satu dalam bentuk chip. Nah, itu kita sudah pakai dan kita beli itu malah lebih murah gitu loh, Prof. Nah, ini bagaimana ini? Kita mau membuat sebuah produk, nah ternyata produk yang sebenarnya bahan baku kita punya, tapi kita mau wujudkan yang komponen kecil-kecil itu, contohnya itu kita masih belum bisa. Ya. Ini gimana ini, Prof? Paradigma seperti itu. Terima kasih, Prof. Ya, coba ini kan butuh kerja dari hulu sampai hilir ya, Mas. Ya, jadi dari bahan baku menjadi komponen, menjadi sistem gitu ya, sampai kepada penggunaan. Sekarang contoh LED saja. 7 tahun yang lalu saya berkunjung ke Hong Kong kan. Ya, di Hong Kong University. Risetnya apa? Hanya LED loh ya. Coba, sederhana banget kan? LED kita sudah sejak tahun 70-an kan udah main-main LED. Oh. Apa yang diteliti oleh satu, tingkat intensitas cahayanya diperbaiki kan, ketajaman cahayanya. Ya. Kemudian ukurannya yang semakin kecil ya. Bentuknya yang tadinya bentuk jadi pipih gitu ya. Fluoresensinya. Kemudian setelah itu diwujudkan menjadi lampu-lampu sekarang. Sampai menjadi untuk lampu kendaraan. Coba bayangkan deh. Industrinya coba kayak apa gitu ya. Jadi dari hulu sampai hilirnya digarap hanya LED, Mas. Ya, hanya LED itu. Dan sekarang di rumah-rumah kita semua udah pakai lampu LED kan. Di mobil dengan sedikit promosi dengan pakai LED lebih mahal kendaraannya. Yeah. Pada teknologi lama kan, teknologi LED itu. Nah, jadi saya katakan perlu penanganan dari hulu ke hilir, mulai dari risetnya, ya, kemudian produksinya, kemudian penerapannya di dalam sistem. Dengan tadi cerita kan kita tidak punya itu kan, jadi baru bermain di ranah partnya ya, jadi yang tidak tersistem pengembangannya. Ya akibatnya itu, ya akibatnya seperti ini. Sekarang coba lihat, saya waktu ke Shenzhen di Cina ya, masuk di pasarnya persis Beringharjo lah, gitu, tapi elektronik isinya. Mau beli RAM ya, memori card itu, wis kayak tuku di situ kayak beli jajan aja gitu. Jadi mereka sudah buat di rumah-rumah ya dengan teknologinya, tentu dengan berbagai varian kualitas ya. Waktu itu saya lihat ditawarkan robot tekek itu yang bisa jalan di tembok kan, 150.000 harganya. Coba 150.000 loh. Murah banget. Kalau dirupiahkan gitu, Pak. Iya, udah dirupiahkan itu. Wih, kok bisa murah banget itu? Oh, ternyata. Silakan, saya ada bukunya. Cina itu sejak tahun 70 ya. Sudah menggarap pendidikan vokasionalnya. Caranya bagaimana? Mengunci 3 departemen. Departemen pendidikan, departemen perindustrian, departemen perdagangan. Jadi untuk mengunci program vokasionalnya itu harus dijaga ketat oleh 3 kementerian itu. Ya. Dan 3 kementerian itu harus kerja bersama. Ya. Itu caranya. Dan kemudian program-programnya memperbanyak adanya lomba ya, skill contest ya, kontes-kontes. Kemudian pada tahun 78 saja mesin CNC itu udah di rumah-rumah kan loh. Mau buat apa gitu. Termasuk sekarang saya yakin mesin membuat chip sudah ada di rumah gitu loh. Sudah ada di garasi masyarakatnya, tidak lagi ada di perusahaan besar gitu. Jadi dia sudah bisa membuat ya.
Kemudian apalagi sekarang ada 3D printer dan membuat apa saja, mesin aditif manufakturnya dia sudah punya, kayak orang Jogja membuat bakpia lah gitu kira-kira. Ya. Tapi teknologi muatannya gitu. Ya. Elektronik muatannya gitu. Ya bisa murah memang. Maka produk Cina itu ada yang murah banget dengan kualitasnya ya, sesuai dengan standar kualitasnya. Variannya kan lebar sekali dah. Dari yang sangat murah sampai yang nanti yang mahal ya, sesuai dengan standarnya. Semacam itu apa? Home sudah masuk ke home industry. Kita di Indonesia CNC itu kan kalau di Fakultas Teknik harus dikurung dengan kaca kan. Jadi kalau mau masuk pakai aja harus dengan prosedur yang sangat-sangat ketat gitu ya, agar tidak rusak gitu. Di Cina dirubah beda anunya. Jadi segera memasukkan peralatan-peralatan itu ke home dan kemudian menjadikan itu sebagai home industry. Coba sekarang di kita home industry-nya masih makanan ini, Prof. Iya, itu bedanya. Kalau di sini makanan produk-produk pangan nih kalau di kita itu. Itulah Sekarang ya. ada home industry yang benar-benar sampai massal gitu kan kita belum punya itu. Yang kaitannya dengan elektronik. Yang elektronik belum. Karena dulu dari tahun berapa ya? 90-an ya. 86 itu ITB kan mengembangkan PAU ya, Pusat Antar Universitas Mikroelektronik ya. Di situ ada riset-riset pengembangan chip ya. Beberapa waktu itu desain chip dihasilkan. Tetapi mau membuat Silicon Valley-nya kan tidak jadi. Kan? Di Jogja juga di Piungan pernah dengar mau buat, sampai sekarang juga belum jadi. Kenapa? Ya kembali visi pemimpin kita ya. Visi pimpinan kita sejak sekian lama itu ya tidak ke situ. Ya. Nah, mohon maaf ya, Cina itu memang sudah raksasa besar yang bangun, itu harus diakui. Caranya mereka bekerja dan itu tidak simsalabim loh ya. Proses waktu yang panjang dan misi pembangunan yang kuat dan dijaga ya. Nah, kita di Indonesia kadang ganti pemimpin kan cepat sekali ganti. Jadi kalau perlu apa yang ditinggalkan pemimpin sebelumnya harus dihapus gitu. Jadi sustainability-nya yang masalah. Jadi harusnya memang ada yang ketentuan yang bisa mengatur sehingga pergantian orang itu tidak mengganti kebijakannya. Nah, kali lagi jawaban saya perlu program dari hulu sampai ke hilir yang tertata. Kalau tidak sulit ya. Sulit sekali. Komponen tidak ada, kalau beli komponen mahal ya. Kalau tidak, kalau membuat sendiri kan jelas. Dan pada saat kita, kalau orang Indonesia kreatifnya sudahlah, yakin ya. Kreativitasnya hebat-hebat. Tapi ruangnya untuk menernakkan kreativitasnya itu masih masalah. Karena sekian lama negara kita lebih memilih sebagai penjual produk, bukan sebagai prosesor produk ya. Lebih banyak di situ orang bermain. Sehingga pekerjaan yang paling banyak sales kan. Coba lihat pekerjaan yang paling banyak kan di sales, pekerja sales. Dan orang-orang yang menduduki pos tertentu mencari keuntungan dari sales paling mudah. Gitu. Karena kalau bermain di industri proses kerjanya lama, ya butuhkan energi yang banyak, tapi sedikit keuntungan secara personal gitu ya. Ya, gitu. Oke, baik, terima kasih Prof. Ya. PR besar berarti bagi generasi kita nanti. Tidak bisa diselesaikan oleh kelompok kecil ya. Ya.
Monggo, siapa lagi? Ya, masih ada waktu 13 menit. Prof, boleh bertanya Prof, tapi mohon maaf mungkin pertanyaan saya masih terlalu dangkal gitu. Tapi saya ingin mengkonfirmasi tentang konsep TVET ini gitu, karena seperti yang detailnya Prof kan harus benar-benar menguasai gitu. Ya. Terkait ini Prof, kalau saya baca-baca juga di Univoc UNESCO itu kan TVET itu it's all about preparing for workplace ya. Dan compared to general education atau pendidikan umum, general education lebih ke fase untuk mempersiapkan diri peserta didik untuk university life, gitu. Apalagi seperti SMA gitu. Kalau SMA dan SMK kan terlihat jelas seperti itu. Ya. Cuman yang sedikit jadi pertanyaan saya adalah kalau misalkan S1, kalau kita di teknik engineering itu kan ya memang lebih jelas dekat ke TVET itu kan technical professional. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di science, math, atau mungkin di bahasa, itu kan S1 tapi juga mempersiapkan bekerja juga, Prof. Gitu. Apakah itu termasuk TVET atau jatuhnya ke general education ya, Prof, kalau seperti itu? Ya. Ya, John Dewey sejak awal ya sudah memberikan warning. Semua masyarakat harus diberi vocational education, gitu dia bilang. Alasannya apa? Alasannya jelas, setiap orang butuh bekerja, butuh memenuhi hidupnya, ya, butuh bekerja. Apakah dia mendalami akademik murni, ya, atau dia mendalami vocational. Nah, di Indonesia sistem pendidikannya coba baca ya, menggunakan sistem dengan pembagian pendidikan akademik dan vokasional ya. Di akademik ada SMA, kemudian di situ ada S1, S2, S3. Kalau di vokasional ada SMK, diploma ya, 1, 2, 3. Kemudian di atasnya nanti ada spesialis ya, PPG itu profesi ya, profesi. Kemudian di atasnya baru spesialis, ada spesialis 1, spesialis 2. Ya. Nah, kemudian ada yang non formal yang nanti bisa menggunakan RPL. Itu konsepnya. Saya sudah mengkaji yang namanya akademik murni gitu ya. Itu semakin tidak ada sebenarnya di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi, sehingga garis yang tadinya gap itu, yang dibuat garis itu semakin cair itu. Jadi Anda dulu mengambil S1 pendidikan, katakan, dikelompokkan di akademik kan, ya, dikelompokkan di akademik, karena Anda bukan diploma kan, tapi kan tetap isinya kurikulum juga menyiapkan Anda untuk bekerja kan? Iya, jelas. Ya toh? Itu. Ya. Maka saya sudah nyatakan S1 pendidikan semakin kuat vokasional gitu. Lebih-lebih S1 pendidikan teknik ya. Iya. Ya. Yang S1 murni saja katakan di fisika gitu ya. S1 murni di fisika. Itu orang kan mengatakan akademik murni gitu. Pertanyaannya lulusannya mau kerja nggak? Kemudian pada saat dia belajar itu diberi kuliah tentang enggak? Ke dunia kerjaan enggak? Itu adanya. Kalau itu ada, itu muatan vokasional. Ya, muatan vokasional. Maka di UNESCO Univoc ya, kamu baca itu, TVET kemudian menjadi education for all gitu loh. Iya, education for all. Itu itu sebenarnya dari awal, Bro, ya kan? Ya. Yang merumuskan juga. Jadi education and training for all gitu. Itu yang di formal.
Belum lagi nanti yang di pelatihan di BLK ya. Sampai ke pelatihan katakan di kampung yang dasawisma katakan gitu ya. Jadi setiap pelatihan yang diselenggarakan untuk membekali seseorang bisa bekerja dan mendapatkan pelatihan itu termasuk TVET. Jadi dia mewadahi education for all gitu. Nah itu yang menetapkan UNESCO ya, ILO, ada UNIVOC ya. Dirumuskan waktu di Seoul ya tahun 99 itu. Maka namanya adalah TVET gitu. Nah ini saya jelaskan lagi TVET itu ya agar tidak salah lagi. TVET technical and vocational gitu ya. Jadi technical and vocational. Technical itu adalah teknis bekerja. And vocational itu adalah bidang pekerjaan. Ya, bidang-bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan elektronika, ini loh teknis-teknis bekerjanya ya. Bidang pekerjaan TI, ini loh teknis-teknis jobnya dan tas-tas kerjanya. Bidang mesin ya, ini loh teknis-teknis. Maka di situ digunakan N, technical N gitu ya, vocational. Jadi harus dua-duanya diajarkan. Wawasan kerjanya diajarkan, keterampilan bekerjanya diajarkan gitu. Nah, technical itu bukan teknik ya. Technical itu bukan teknik, tapi teknis ya. Beda teknik dengan teknis. Ya. Nanti kalau teknik itu hanya mesin, elektro, sipil, engineering itu. Kalau teknis itu musik juga masuk ya. Kesehatan juga masuk, kerajinan masuk, bisnis masuk gitu. Ya. Ini juga masih banyak yang salah. Dia mengartikannya teknik gitu. Technical itu teknik itu. Salah itu. Nanti kalau hanya teknik yang di FBS nggak dapat itu nggak masuk. Ya. Tadi kembali TVET itu kan for all kan? Iya. Jadi untuk seluruh bidang pekerjaan gitu. Jadi tidak hanya teknik. Luas. Nah, luas sekali. Ya, technical and vocational. Nah, wawasan kerja dan keterampilan kerjanya didapat melalui education and training gitu lah. Education itu umum, ya wawasan umumnya, trainingnya itu spesifik gitu. Skill ya. Sehingga di dalam rumusan TVET, skill itu menjadi kata kunci pertama gitu. Ya, skill menjadi kata kunci pertama. Maka kalau dibuka World Economic Forum, apa pasti skill anunya, wacananya. Ya. Paham ya? Ini masih banyak yang salah paham itu. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Maksud saya ini kan salah satu konsep dasar tentang TVET dan saya pernah, maksud saya di kelasnya Prof itu memanfaatkan itu ya. Maksudnya nanti kalau misalkan lebih jauh lagi, wah pernah di kelasnya Prof itu kok sampai salah kan, waduh nggak enak nanti. Itu Prof. Di situ. Dan kemudian karena itu bersifat untuk orang, ya secara personal, maka muncul konsep TVET personal gitu. Jadi kemampuan bekerja dan wawasan bekerja kan personal kan? Karena nanti Anda diterima bekerja itu dites personal kan? Ya, pada saat penerimaannya. Pada saat bekerja boleh kelompok kan? Atau pada saat hobi bertransaksi boleh kelompok kan? Tapi kan juga akan dinilai personalnya kan? Maka muncul konsep TVET personal gitu. Jadi pendidikan yang diselenggarakan untuk melatih personality seseorang untuk bekerja. Ini keliru lagi, termasuk dirjennya juga nggak ngerti gitu. Jadi dia berpikirnya TVET itu membuat alat gitu loh.
Jadi dia mikirnya TVET itu membuat alat, membuat sistem. Bukan ya, bukan itu. Jadi melatih orang untuk menguasai wawasan kerja dan mengerti teknik bekerja dan bisa membuat alat gitu deh. Jadi subjek pendidikannya orang, bukan alat gitu ya. Jadi kalau berpikirnya bahwa yang menjadi subjek atau objek dari pendidikannya alat, vokasional diartikan itu kan sempit. Ya. Sempit itu dan keliru. Jadi mendidik orang untuk menguasai wawasan kerja dan teknik bekerja tentunya juga bisa membuat alat gitu. Berarti maksudnya itu efek gitu ya, Bro? Alatnya itu menjadi Ya. elemen ya, Elemen. tidak sebagai orientasi pokok. Iya. Ini juga masih salah gitu. Jadi maksud dari TVET personal itu nanti targetnya adalah untuk pengembangan diri juga kan, Bro, berarti kan? Pengembangan diri. Katakan sekarang apa? Mahasiswa politeknik. Ya. Tidak sekedar mahasiswa dilatih untuk membuat alat. Bagaimana mengembangkan personality-nya dong? Sehingga menjadi pekerja yang kreatif gitu kan? Jadi pekerja yang tangguh dan pekerja inovatif yang bisa menghasilkan apa saja. Gitu. Disitulah konsepnya kemudian menjadi TVET itu personal ya. TVET personal. Nah, saya ini terus terang di Prodi PTI itu mata kuliahnya 2 ya. Saya memang tugas saya membuka pikiran Anda itu untuk seluas itu gitu. Jadi pada saat nanti panjenengan membuat riset tentang apa? Tentang sistem misalnya, sistem informasi. Pertanyaan saya, sudahkah Anda berpikir TVET? Pengembangan sistem itu. Ya. Sudah enggak diarahkan untuk TVET sistem gitu. Jadi jangan nanti hanya engineering-nya yang muncul ya. Kemudian tidak mewadahi konsep-konsep educational-nya. Ingat loh, program Anda prodinya pendidikan loh ya. Pendidikan teknik elektronika, informatika loh ya. Itu ya saya jarang uji tesis S2, kalau saya nguji saya akan kejar itu. Kalau itu tidak ya nggak masuk gitu. Nggak masuk lingkup. Ya. Iya. Jadi saya pasti ngejar. Pertama kualifikasi level 8. Yang kedua lingkupnya ya. Itu. Jadi harus masuk bahwa PTI itu adalah masuk dalam pohon keilmuan vocational ya. Vocational education gitu. Jadi tidak sekedar buat alat. Ya. Jadi maksudnya membuat alat, misalkan katakanlah tadi kasusnya sistem itu sudah istilahnya menyinggung dari TVET secara teknikal apa, vocational apa, education dan training untuk katakanlah subjek tertentu gitu apa gitu ya, Bro? Ya, misalnya gini. Kalau Anda membuat alat hanya digunakan di sebuah sistem, katakan di pabrik itu ya, itu apa? Apa kaitannya dengan pendidikan kan itu? Kan enggak ada. Tapi pada saat Anda membuat sesuatu nanti digunakan untuk melatih orang gitu ya, yang akan bekerja di sebuah sektor itu gitu ya, yang akan menggunakan alat itu baru ranahnya pendidikan teknik itu. Ya. Beda sekali. Anda membuat robot akan dipasang di proses manufaktur ya. Kemudian robotnya jadi gitu. Itu bukan kajiannya
TVET itu. Ya, itu bukan kajian TVET. Tapi pada saat Anda membuat robot itu, karena robot itu akan banyak digunakan di proses manufaktur ya, kemudian panjenengan konstruksi menjadi training kit ya, robot itu, sehingga kalau orang dilatih mendalami robot itu akan dia menjadi pekerja yang hebat pada proses manufaktur. Itulah pendidikan teknik itulah. Ya. Itu pendidikan teknik itu. Bukan hanya teknik saja gitu. Pendidikan teknik ya. Ya. Yang ingat, pendidikan itu bersentuhan dengan apa? Pesawat tempur lewat. Rumah saya dekat bandara saya. Pendidikan itu, ingat, pendidikan itu bersentuhan dengan manusia ya. Manusia, ya, people. Iya. Ya. Bersentuhan dengan proses learning ya. Proses training itu loh ya. Saya ingatkan ini agar paham Anda itu. Jadi mengambil besok jadi master pendidikan itu agar paham itu. Jadi jangan sampai udah lulus masih keliru loh ya. Untuk memahami. Karena saya yakin dosen-dosen di PTI juga masih banyak yang keliru. Pola pikirnya. Saya buka aja. Ya. Jadi silakan meng-create sesuatu, tapi ingat itu harus untuk pendidikan ya. Ya. Boleh sesuatunya itu memang orientasi untuk katakan di manufaktur proses ya. Atau di sistem informasi prosesnya ya. Tapi bagaimana kemudian itu digunakan implikasinya untuk training ya. Atau untuk education. Itu baru pendidikan. Jadi beda dengan karya teknik murni. Jadi yang kalau orang mengambil S2 teknik elektronika beda dengan pendidikan teknik elektronika gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai kuliahnya di pendidikan teknik elektronika, karyanya teknik elektronika gitu. Atau kadang-kadang sebaliknya, kuliahnya di teknik elektronika, karyanya pendidikan teknik elektronika ya. Ya jangan seperti itu. Jadi harus jelas koridornya ya. Gimana? Nggak bingung? Ya, lumayan tercerahkan tuh. Izin bertanya, Prof. Ya. Kaitannya dengan yang tadi, misalkan kita membuat sebuah karya gitu kan. Misalkan kita mereplikasi sebuah mesin industri gitu, Prof ya. Mesin membuat replikasi itu untuk dari segi bentuk, terus kemudian secara fungsional, terus kemudian mungkin juga ya secara sistemnya itu juga mirip sama gitu kan. Terus kita replikasi, kita buat untuk media pembelajaran, artinya biar mungkin siswa untuk yang SMK misalkan, untuk yang SMK, siswa SMK itu nantinya bisa memaintenance ataupun juga mengoperator atau ya mungkin sampai maintenance lah kita, biar bisa tahu. Jadi kita membuat alat untuk sebuah media sebagai media praktikum misalkan. Seperti itu berarti kan ranah TVET, ranah yang PTI itu seperti itu ya, Prof ya. Ya. Artinya kita mungkin juga berpikir seperti engineer ya, karena kan termasuk juga merancang dan sebagainya. Kita bisa menduplikasi, mereplikasi alat-alat yang ada di industri gitu. Ya. Bahkan ya, saya katakan, bahkan Anda beli saja alat yang sudah ada. Kemudian Anda sistemnya Anda buka gitu, dan bagaimana melatihkan ya untuk penguasaan alat itu menjadi sebuah training program gitu ya, yang berbasis konsep pembelajaran yang jelas gitu ya, teori yang dipakai ini gitu ya, sampai bagaimana alat itu ada sistem itu
efektif dan cepat untuk melatih keterampilan orang. Sudah, itu tidak perlu buat pun bisa. Ya. Seandainya harus beli alatnya itu boleh, ya. Bisa itu. Tapi dari situ ada kajian teoritik yang kuat tentang learning, ya, dan training prosesnya. Bagaimana anak bisa berkembang skillnya, gimana ngukurnya, ya, bagaimana fase-fase dia berlatih, gitu. Sampai katakan ada posisi, ya, ada requirement pokok yang harus dipenuhi setiap proses berlatih itu. Itu dijadikan, distrukturkan, itu sudah kajian yang sangat itu sudah sangat bagus, ya. Jadi saya katakan seandainya beli pun boleh gitu. Ya. Kalau mau buat ya silakan gitu. Makanya sangat keliru ya, mohon maaf ya. Kalau sampai sekarang orang berpikir bahwa TI lebih tinggi statusnya dari PTI, itu keliru. Ya. Kalau orang PTI harus menguasai TI-nya dulu, setelah itu harus juga menguasai transfer of learning-nya gitu dah. Bagaimana mengajarkan pada orang, dua yang dipelajari lebih susah. Apalagi transfer of learning-nya itu lebih susah itu. Ya. Tolong deh, jangan salah lagi gitu. Masih saja, TI lebih hebat dari PTI, itu konyol itu. Ya. Orang menyepelekan pendidikan itu. Didik itu nggak gampang loh ya. Didik itu nggak gampang. Setuju. Tapi orang-orang kita menggampangkan itu deh. Orang-orang kita itu menggampangkan. Ya. Masih saja, murni lebih hebat dari pendidikan. Omongan siapa itu? Kalau saya ketemu tak babat itu ya. Sok-sok ya, apa memang ngajar gampang, Pak. Didik gampang, Pak. Gak gampang didik. Ya. Ini bukan hayalan saya. Lihat Jerman ya, lihat Hong Kong. Di Jerman kalau belum punya pengalaman industri 3 tahun nggak boleh ngajar. Ya. Kalau tidak betul-betul punya pengalaman nggak boleh ngajar. Kalau tidak punya sertifikat ngajar nggak boleh ngajar loh. Jadi kalau dia berdiri di depan kelas harus sudah punya 2 sertifikat ya. Penguasaan bidang studi dan penguasaan pedagogiknya baru boleh. Kalau orang belajar teknik kan sana 1 aja cukup. Ya. Yeah. Saya sejak awal sudah warning di Fakultas Teknik. Perluasan mandat FKT dulu menjadi FT itu memasukkan dosen-dosen engineering untuk menguatkan penguasaan bidang studi, ya. Kemudian doktor engineering bergandengan dengan doktor pendidikan. Kemudian merumuskan, ya, substansi yang diajarkan dan metodologi pembelajarannya dirumuskan bersama. Bukannya jalan sendiri-sendiri gitu deh. Apalagi di beberapa universitas lain ingin membuat program S1 murni sehingga dokter-dokter murni itu ingin menyendirikan diri, itu sudah salah jalan gitu. Ya. Di FT itu di sipil sama di mesin itu yang ngotot itu. Di elektronika saya sudah cover gitu. Pak Andaru aja dulu yang keras sudah saya lunakkan. Ya, sudah saya beri pengertian, tanya ya. Nggak benar, bukan itu. Ya. Karena apa? Teknik murni sudah banyak yang mengembangkan kok. UGM sudah jauh lebih dulu, UI sudah jauh, ITB sudah jauh. Apa yang tidak ada di UGM? Kemampuan untuk mengajarkan keteknikan itu saja. Pedagogi. Itunya yang nggak punya. Kalau kita mengembangkan itu, UGM baru tanya ke timur, ke fakultas kita gitu. Ya, nggak mungkin orang UGM tanya ke FT ya tentang engineering-nya kan. Tapi
how to ya deliver engineering-nya ya, how to deliver engineering-nya. Kalau itu sudah kita kembangkan, orang UGM kan tanya, piye carane ngajar iki ya gitu ya. Piye carane ngajar ke IoT gitu misalnya. Karena dia tahu IoT-nya tapi tidak tahu metodologi kan. Itu loh. Jadi jenengan sebagai master pendidikan itu anunya bidangnya. Duwe angel ya. Jenengan harus sinau dua. Iya. Sinau engineering-nya dan sinau pedagogicalnya. Saya sering bertempur di fakultas hal gitu untuk nyadar ke sing pikirannya mengong-mengong. Jadi. Dan menambahkan sedikit nggak, Bro? Ya. Tapi gini, Bro, mohon maaf mungkin teman-teman saya pengen karena ini juga topiknya pas gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara realistis gitu, Prof. Sekarang stigma di masyarakat pendidikan itu kayak sesuatu yang kurang dipandang gitu. Di satu sisi secara realistis untuk prospek orang pendidikan dengan orang murni engineering itu lebih banyak ke engineering, makanya banyak kampus-kampus yang dan perusahaan pun juga melihatnya lebih ke teknik murni daripada yang pendidikan gitu. Padahal kalau kita lihat secara idealisnya memang ya kita harusnya lebih tinggi gitu kan, karena dua ilmu kita hajar sekaligus gitu. Cuman apakah itu juga terkait dengan sistem, kan di Indonesia ketika ngajar yang banyak teman-teman yang ngajar nggak harus dari orang pendidikan gitu, dari teknik murni bisa, dan secara sistem itu legal gitu, nggak seperti di negara-negara lain gitu. Dan misalkan teman-teman yang murni ketika di perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit dengan salari yang 2 digit itu lebih banyak mengambil orang-orang dari murni daripada orang-orang yang dari pendidikan gitu. Itu gimana? Ya, begini. Yang berkembang pandangan masyarakat kita itu materialistis, Mas. Iya, realistis. Coba sekarang, dokter itu apa sekarang namanya? Pendidikan dokter loh ya. Iya benar. Tapi ya, kedokteran dokter itu sebelum dapat sebelum koas dan profesi dokter. Itu. Satunya dokter itu namanya pendidikan dokter. Kapan dia boleh praktek? Kalau dia sudah selesai koas, kemudian lulus intensif ya. Dan kemudian keluar sertifikasinya, baru dia boleh praktek. Sementara ya PGRI kita membebaskan gitu loh. Mahasiswa baru semester 7 wis mulang gitu loh. Ki ono ra iki wong-wong ki sing mulang. Ya. Mungkin terkait sistem lagi berarti ya, Pak. Urung duwe apa-apa wis mulang gitu ya. Perlu ketat gitu. Seperti di Jerman itu perlu menghargai profesi pendidik, karena tidak dihargai ya jadi dilecehkan kan. Jadi dilecehkan kan. Saya sejak kuliah S1 sejak dulu punya prinsip, aku arep dadi pendidik, ora dadi dokter, mbok koncoku sing saka Bali arep dadi dokter ya monggo gitu. Saya tidak merasa sebagai orang yang di bawahnya atau orang yang di second class gitu. Iya. Aku duwe rel dewe gitu. Aku jadi pendidik. Kalau dia jadi dokter ya silakan, itu jadi apa saja silakan. Kenapa? Karena pandangan saya tidak terjebak materialistis gitu, tapi fungsional gitu. Nah, sekarang bagaimana merespon pandangan masyarakat yang materialistis gitu ya. Sehingga yang muncul, yang engineering lebih hebat, ya lebih dihargai gitu ya. Ya harus dibentuk dong. Kalau sementara para guru dan para pendidik juga tidak memiliki pandangan untuk menguatkan profesinya, ya kayak gini. Ya, dosen-dosen di LPTK mikirnya juga keliru kan.
kemudian mengatakan yang pendidikan program yang non-dik lebih hebat daripada yang pendidikan, itu kan bunuh diri, itu kekonyolan. Ya, sejak awal saya sudah katakan PPG, ya, semua lulusan S1 baik pendidikan atau non-dik memang tidak boleh di-cut, gitu. Misalnya yang dari S1 murni tidak boleh jadi guru itu menyalahi HAM loh ya. Jadi undang-undang itu nggak boleh, undang-undang menyalahi HAM. Tapi perlu dipegang bahwa PPG yang menyelenggarakan kan kita, LPTK, dong. Iya. Kalau sekarang mau merekrut guru, katakan saya menerima mahasiswa PPG 40 kan, satu orang saja diterima dari non-dik kan selesai urusannya. Yang 39 biarin dari S1 pendidikan kan. Sehingga nanti yang menjadi guru sebagian besar dari S1 pendidikan, dong. Iya. Ya, itu selesai urusannya, tidak melanggar HAM kan, tidak melanggar undang-undang, dong. Apa sih harus ribut lagi? Oh, ini undang-undangnya salah, itu menghinakan itu. Kan itu yang berkembang diskusinya. Sekarang yang semakin celaka, yang lulusan S1 pendidikan tidak mau jadi guru, kan itu yang makin parah. Itu. Banyak, Bro. Banyak, Bro. termasuk kalian itu ya. Ini, Prof. Makanya aku mulang S1, di S1 mulang pendidikan itu ya dongok gitu. Mau rapingin jadi guru, diulang pengetahuan ya ora tertarik. Ya karena kebanyakan orang udah realistis dan materialis itu tadi, Bro. Sebenarnya itu bisa di-create, bagaimana kemudian penghasilan guru lebih bagus kan? Iya sebenarnya. Wah, guru kan didik uang loh ya, orang menggarap alat loh ya. Tapi gini, Bro, kalau boleh berpendapat gini, kalau misalkan saya kadang idealis tapi kadang ada saatnya realistis juga. Misalkan kita kalau dari segi sistematis negara gitu, misalkan kita nggak bottom to up tapi up to bottom, dari pemerintah ke bawah. Kalau misalkan seandainya gaji guru lah katakanlah, kita realistis itu dinaikkan dan itu katakanlah sampai 2 digit. Saya yakin itu pasti nanti kampus-kampus pendidikan pasti akan banyak yang masuk ke situ, kemudian yang masuk yang lebih kompetitif, kemudian secara proses di kuliah, habis itu selesai, orang-orang yang jadi guru pasti orang-orang yang best of the best gitu. Dan itu long term 10 tahun, 20 tahun lagi dampaknya ke negara gitu. Tapi sekarang posisinya guru masih makan hati gitu. Sekarang saya tanya, Anda ini mungkin belum berkeluarga kan? Atau yang sudah ya? Saya tanya, kalau Anda punya anak, pingin anaknya baik enggak bisa? Jelas, Bro. Pingin sekolah yang bagus enggak? Jelas, Bro. Pingin guru yang bagus enggak? Oh, jelas. Berani bayar mahal enggak? Ya, harusnya. harusnya. Tuh, ya. Lihat situasi dan kondisi, Prof. Coba sekarang cari ini, apa namanya, di utara asrama haji, apa namanya? Sekolah itu yang... Al-Azhar. Al-Azhar. Coba lihat, berapa SPP-nya, orang mau bayar kok. Iya. Iya. Di sana SPP-nya 1 semester lebih tinggi daripada SPP kita, Prof, S2. Makanya sekarang itulah yang harus diperjuangkan, macam-macam begitu. Saya sangat concern di FT itu bagaimana anak-anak kita itu betul-betul ya ingin mengembangkan profesinya sebagai pendidik yang high quality dan kemudian mengembangkan pendidikan-pendidikan semacam Al-Azhar itu gitu loh. Dan menekuni itu dan mendapatkan gaji 2 digit ya. Gitu loh. Tidak harus nyebrang ke industri. Gitu. Ya, Anda bisa mendapatkan 2 digit kok. Kemudian lagi yang tadi saya ceritakan, tidak harus jadi guru kan? Jadi trainer kan bisa tuh. Untuk melatih orang-orang industri yang tadi Obi tanyakan itu kan. Tetap profesinya di pendidikan. Garap itu gitu. Tapi jangan sampai begitu saya tanya satu kelas siapa mau menjadi pendidik dan guru yang ngacung 2 orang. Wow, ini udah malpraktek ini gitu.
Ini udah kelas yang konyol gitu kan. Dan sampai saat ini tidak banyak yang care, dosen-dosen itu tidak mempersoalkan itu gitu. Saya udah bilang, coba buka kurikulumnya. Di situ tujuan kurikulum pertama menjadi pendidik, lulusannya tidak ada yang mau jadi pendidik, akreditasinya akan bohong ya. Wong itu gagal kok. Gagal merealisasikan tujuannya. Tapi kalau saya bilang gitu kan tidak membela fakultas ya. Tapi itu hal yang perlu diperbaiki gitu. Kalau saya jadi asesor, saya kejar itu, tak bilang bohong gitu kan. Ya. Hampir semua, karena itu pola pikir materialistik itu yang mempengaruhi. Ya. Sementara pendidikan dokter ya tidak dibegitukan. Orang sekarang mau mengambil pendidikan dokter baru masuk udah 200 juta dia bayar kan? Iya. Swasta sekarang kan paling bagus membuka pendidikan dokter itu, pendapatan universitas yang paling tinggi. Dengan itunya 3 digit Prof untuk masuknya. Dari pendidikan dokter. Sekarang misalnya UNY bagaimana menyediakan program studi untuk mencetak guru-guru PAUD yang hebat gitu. Kemudian guru SD yang hebat, ya guru SMK yang hebat. Yang kemudian menjadi solusi kebutuhan masyarakat akan pendidikan itu. Sudahlah, selama ada masyarakat, ada manusia, itu pendidikan tidak akan pernah hilang ya. Ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana juga merubah mindset. Urip kayak orang ming duit gitu lah. Ya. Hidup itu tidak hanya soal duit. Holistik ya. Nah, membangun pikiran itu pada mahasiswa itu penting. Nah, di UNJ, DFT itu tidak ada itu membangun itu ESQ-nya ke sana ya. ESQ-nya ke sana. Besok jadi guru juga bisa sejahtera kok ya. Bisa sejahtera, bisa ya. Ya, menarik ya diskusinya. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Ini saya teman-teman jadi kelebihan 20 menit tadi gara-gara pertanyaan saya. Terus Bang. Ya. Cukup ya? Cukup ya? Ya. Ya iki aku mulang 30 SKS tekan setu ya. Wis ra iso apa-apa, mau dikasihkan siapa? Jurusan semua dosen 0 tahun aja bebannya sudah sampai 18 SKS dan ngajari mandiri iki embuh ya, mulang itu ya. Yang tak khawatirkan kan salah-salah konsep itu. Ya udah ya, selamat sore ya. Selamat pagi Prof. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.